Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tahap laporan. Kalau sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara kertas kerja metode laba rugi dan kertas kerja metode HPP. Nah, sekarang kita masuk ke pelaporan perusahaan dagang. Nah, perlu kalian ingat bahwa tahap laporan perusahaan dagang isinya sama dengan tahap laporan pada perusahaan jasa, yaitu tahap laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Nah, di sini kita membahas laporan laba rugi terlebih dahulu, yaitu laporan laba rugi pada perusahaan dagang sedikit berbeda dengan perusahaan jasa. Artinya pada perusahaan dagang, untuk mengetahui kondisi laba rugi, perusahaan rumusnya adalah laba atau rugi bersih sama dengan penjualan bersih, dikurangi dengan harga pokok penjualan, dikurangi dengan beban, dan ditambah dengan pendapatan lain. Nah, pada perusahaan PD Adam Salon itu kalau nggak salah ada pendapatan sewa kendaraan, jadi jangan lupa ditambah dengan pendapatan lain. Oke? Artinya ini adalah laba rugi yang tahap paling akhir. Oke? Nanti dia saldonya di sini harus sama dengan kertas kerja yang bagian bawah. Nah, kalau nggak salah kemarin saldonya adalah 9.850. Nah, laba rugi bersih itu adalah udah di tahap akhir nih yang udah dikurangi beban-beban. Nah, di sini rumus penjualan bersih untuk mencari ini, penjualan bersih sama dengan penjualan dikurang retur penjualan dikurangi dengan potongan penjualan. Nah, penjualan bersih adalah penjualan dikurangi oleh yang merepotkan penjualan. Ini kata-kata yang bisa diingat. Maksudnya penjualan dikurangi dengan retur dan potongan penjualan. Lalu selanjutnya kita mencari HPP. HPP yang ini dikurangi dengan HPP. Kita dapetin dari persediaan barang dagang awal ditambah pembelian, ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, dikurangi dengan potongan pembelian, dan dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, kalian ingat aja, HPP awalnya ditambah beli, ditambah bangku, dikurangi repot, dikurangi dengan akhirnya. Awalnya persediaan barang awal. Nah, ini kalian bisa baca nih keterangannya. Selanjutnya ada barang siap jual. Kita dapetin dari persediaan barang awal, ditambah pembelian, ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, dan dikurangi potongan pembelian. Barang siap jual sama dengan HPP tiada akhir. Maksudnya ini tidak ada unsur dari persediaan barang yang akhir. Ini kan persediaan barang awal, seperti itu. Lalu untuk laporan perubahan modal dan laporan neraca sama dengan perhitungan pada perusahaan jasa. Jadi Ibu ngasih gambarannya tuh hanya di laporan laba ruginya saja karena berbeda dengan perusahaan jasa. Oke, kita coba masuk ke Excelnya. Ini udah ada saldonya biar kalian tidak terlalu lama untuk nontonnya. Nah, dalam laporan laba rugi ini, si PD Adam Lutfi atau formatnya adalah yang pertama penjualan kita hitung, terus kita dapetin penjualan bersih, harga pokok penjualan, terus ada barang tersedia untuk dijual, lalu ada pendapatan dan dikurangi dengan beban-beban sesuai dengan rumus yang telah kita bahas yang tadi pertama. Oke, yang pertama, penjualan. Oh, di sini saldonya 50 juta. Kita dapetin dari mana? Kita lihat di kakak labruk atau kakak HPP, kertas kerja. Penjualan. Nah, ini 50 juta. HPP pun udah pasti sama karena kan sumbernya sama. 50 juta. Kita taruh di laporan laba rugi. Yang pertama, 50 juta. Lalu, untuk mendapatkan penjualan bersih dikurangi dengan retur dan dikurangi dengan potongan penjualan. Oke. Kita cari nih retur penjualannya berapa sih? Oh, 500. Retur penjualan 500 dan potongan penjualan 1.300.000. Kita pindahin atau kita taruh saldonya untuk mendapatkan penjualan bersih. Ketika retur penjualan ditambah dengan potongan penjualan hasilnya 1.800.000, maka untuk mendapatkan penjualan bersih yaitu penjualan dikurangi dengan hasil retur ditambah dengan potongan.
Oke, penjualan dikurangi dengan hasil retur dikurangi dengan potongan. Kita dapetin nih penjualan bersih. 50 juta dikurangi dengan 1.800.000. Oke, tahap yang kedua pada laporan laba rugi. Kita cari HPP-nya. HPP persediaan barang dagang awal 17 juta. Kita lihat persediaan barang dagang awal. Kita lihatnya adanya di sini nih. Persediaan barang dagang awal 17 juta. Oke, kita taruh. Lalu pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian. Pembelian 30 juta dan beban angkut pembelian 1.500.000. Pembelian 30 juta. Nih, lihat pembelian 30 juta dan beban angkut pembelian yaitu 1.500.000. Nah, untuk pembelian dan beban angkut pembelian, kita jumlahin dulu nih, kita taruh di sini saldonya. Kita dapetin pembelian kotor. Oke. Lalu selanjutnya, setelah kita dapetin pembelian kotor, kita harus menguranginya dengan retur pembelian dan potongan pembelian. Retur pembelian dan potongan pembelian. Retur pembelian 2.500.000, potongan pembelian 2.500.000. Ini kita jumlahin, lalu setelah dijumlahin 5 juta ini dikurangi dengan si pembelian kotor. Pembelian kotor dikurangi dengan retur ditambah dengan potongan pembelian. Oke, kita dapetin pembelian bersih. Ini formatnya emang seperti ini. Jadi ibu kalau misalkan naruhin saldo, belum ditaruhin saldonya, nanti kalian malah kelamaan nontonnya. Pembelian bersih. Artinya, untuk mendapatkan barang tersedia untuk dijual, kita dapetin dari persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih. Nah, kita dapat nih barang tersedia untuk dijual, Rp45.500.000. Jadi, barang tersedia untuk dijual didapati dari barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih kita. Setelah itu, untuk mendapatkan HPP, jangan lupa persediaan akhir dikurangi dengan persediaan akhir. Nih. Mana tadi? HPP. Dikurangi dengan mana tadi? Persediaan barang dagang akhir. Kita udah ngitung ini, kita udah tambah ini, terus ditambah ini, dikurangi dengan ini, lalu dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang akhir kita dapati dari AJP. Persediaan barang dagang akhir nih, Rp18.500.000. Oke. Dikurangi Rp18.500.000. Kita dapetin dah nih harga pokok penjualan. Oke. Harga pokok penjualan ini didapatinya dari mana sih, Bu? Kenapa dia minus? Oke. Ketika apa nih namanya? Laba bersih dihitungnya dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Dikurangi dengan harga pokok penjualan, artinya dia minus kan? Harga pokok penjualan didapati dari KKHPP. Nah, HPP nih. Bukan bagian yang dua ini kan masih penyesuaian nih. Nah, kita dapetinnya minimal dari neraca saldo yang telah disesuaikan. 25 juta. Dikurangi dengan 25 juta. Kita dapat laba kotor atas penjualan. Ini masih laba kotor ya. Laba kotor dihitungnya dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Kita dapat laba kotor atas penjualan. Nah, ternyata si PD Adam ini ada pendapatan lain nih. Pendapatan sewa kendaraan Rp1.400.000. Artinya, kita harus tambah laba kotornya ditambah dengan pendapatan. Kalau misalkan pendapatan tidak ada di soal, misalkan kalian mengerjakan suatu soal nih, maka tidak usah. Artinya kalian udah dapat nih laba kotornya. Karena ini ada pendapatan lain-lain, maka harus ditambah laba kotornya dengan pendapatan. Nah, udah nih kita dapat laba kotor usaha 24.600.000 dari hasil laba kotor atas penjualan ditambah dengan pendapatan sewa kendaraan atau pendapatan lain-lain. Jadi laba kotor usaha.
Selanjutnya, untuk menghitung laba bersih, maka si laba kotor ini dikurangi dengan beban-beban usaha yang ada. Ini udah Ibu list semuanya, beban gaji penjualan sampai di beban penyusutan peralatan toko. Jumlah bebannya ini adalah Rp14.750.000. Otomatis untuk mendapatkan laba bersih bahwa laba kotor dikurangi dengan beban-beban. Nah, 24.600 ini dikurangi dengan 14.750. Kita dapetin laba bersih udah ada di tahap terakhir. Laba bersih ini sudah Ibu katakan bahwa harus sama dengan laba yang ada di kertas kerja 9.850. Oke, ini laba nih. Jadi wajib sama. Kalau misalkan gak sama artinya pengerjaan kalian itu salah. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Sama seperti laporan perubahan modal yang ada di perusahaan jasa. Modal awal 35 juta. Dari mana sih, Bu? Modal awal kita lihat. Bentar. Nah, modal awal ini kita dapetin dari kertas kerja. Udah pasti dari kertas kerja. Kita lihat modal 35 juta. Kita pindahin di sini 35 juta saldonya. Selanjutnya laba. Oh, laba kita yang terakhir itu laporan di laba rugi itu 9.850 nih. Kita taruh di sini. Ternyata si Adam ini punya prive atau dia pernah ngambil duit 1.850. Coba kita lihat. Prive 1.250. Setelah itu laba dikurangi dengan prive, kita tamain penambahan modal. Nah, untuk modal akhir Adam, modal awal ditambah dengan penambahan modal. Kita dapat 43.600. Udah seperti itu, sama kan? Seperti perusahaan jasa. Selanjutnya, laporan neraca. Laporan neraca pun sama nih dengan perusahaan jasa. Jadi yang berbeda untuk laporannya itu hanya di laporan laba rugi yang lumayan banyak nih tahapnya. Kalau laporan perubahan modal dan laporan neraca itu sama. Nah, di sebelah kiri ini ada aktiva, di sebelah kanannya pasiva. Aktiva dari harta. Nah, ini ada kas, piutang, persediaan, perlengkapan, peralatan, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor. Ternyata si peralatan kantor ini ada penyusutannya, maka harus kita kurangin. Lalu peralatan toko pun ada penyusutannya, kita kurangin. Lalu di sini kendaraan ada penyusutannya, kita kurangin. Sama lah pokoknya sama si perusahaan jasa. Kita dapetin total aktiva 51.600. Ini semuanya saldonya kamu lihat dari kertas kerja. Semuanya sama di sini. Lalu selanjutnya untuk pasiva itu ada hutang dan ada modal. Oke. Pasiva. Kita ituin utangnya dulu. Yang pertama, utang dagang 6 juta, utang gaji 1.500.000. Lalu ada beban listrik yang masih harus dibayar, artinya dia di sini adalah hutang 500.000. Kalian tinggal lihat aja di sini misalkan kayak utang dagang. Utang dagang 6 juta. Terus beban listrik yang masih harus dibayar 500 kayak gitu. Terus utang gaji 1.500.000. Nah, total kewajiban. Kalian harus hitung dulu total kewajibannya. Baru ditambah dengan modal akhir Adam. Modal akhir Adam didapati dari laporan perubahan modal Rp43.600.000. Dan kita dapetin total pasifanya sama dengan total aktiva. Jadi setelah kalian balance maka pengerjaan kalian sudah benar. Oke, pembahasan terakhir di kelas 3 semester genap ini sudah cukup. Sebetulnya masih ada jurnal penutup, buku besar setelah penutup, dan neraca saldo setelah penutup. Tapi karena waktunya sudah tiba lah sampai kalian di PAS, maka sampai dengan laporan neraca saja. Oke, Ibu akhiri. Untuk selanjutnya besok hari ini kita adakan Google Meet
untuk tanya jawab, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.